Pelapor kita kali ini namanya adalah Aca. Jadi Aca ini melaporkan kakak iparnya atau dengan kata lain suami dari kakaknya yang diduga berselingkuh. Selain dugaan berselingkuh, Aca melaporkan kalau kakaknya ini sering mendapatkan kekerasan atau KDRT dalam rumah tangga dari suaminya. Ini rumahnya deh. Ini rumahnya nih, Mas Uya. Gimana? Iya, ini bener kok rumahnya. Sampai di rumah Aca kita mengetuk pintu rumah Aca. Assalamualaikum. Malam, permisi. Halo? Mbak? Loh, masuk lagi. Malam, Mbak. Ini Mbak. Oh iya, aku Aca. Namun dia terlihat sedikit panik dan menyembunyikan sesuatu. Oh, ini dia. Ini, halo. Ya, Ini adalah Mbak Aca pelapor kita yang ngelaporin kakaknya dan kakak iparnya ya. Kamu kenapa sih kayak panik? Gak apa-apa, ngobrol di luar aja. Kita suara ribut-ribut apa sih? Kayak ada yang disembunyikan dari Aca. Namun dari luar kita mendengar di dalam itu ada suara orang ribut. Ada keributan. Yang lagi berantem siapa tuh? Gak cuma ribut, tiba-tiba kita mendengar suara bantingan. Suara apa sih? Hah? Kayak ada dibanting-banting apa gitu Iya, sih? selalu kayak gitu mas. Makanya aku minta bantuan tim tuh buat cari tahu kalau mereka tuh selalu kayak gini. Aku tuh takut kakakku lama. Berantemnya kayak gini. Iya. Wah, kita jadi bingung di dalam tuh keributannya seperti apa. Saya pengen masuk ke dalam. Udah, kita harus tolongin kali ya. Kayaknya jangan deh Mas Uya. Masa kita ikut campur urusan rumah tangga mereka? Soalnya gue takutnya, tapi lo takutnya apa? Ini ada KDRT kan? Tiba-tiba keluarlah dari dalam rumah tersebut seorang laki-laki. Dan itu adalah... Ada apa kamera kayak gini? Enggak kok. Kamera segala. Dia marah melihat kamera-kamera ada di mana-mana. Untungnya Aca pinter. Dia bisa menjawab pertanyaan kakaknya dan dia bisa menyembunyikan. Dia bisa ngeles. Ini teman aku. Iya. Aku minta bantuan mereka buat selidikin pacar aku. Oh iya, mau selidikin pacarnya dia. Kamu Iya. Iya, mau selidikin pacarnya dia. Karena dia curiga Ahmed punya cewek lain ya? Iya. Aku juga nggak setuju sih kamu sama Ahmed. Iya kak, aku mau selidikin Ahmed kok. Ya udah deh kalau gitu aku. Iya. Iya, hati-hati kak. Iya. Lalu kita masuk ke dalam rumah. Dan di situ kita melihat ada seorang wanita sedang di pojokan menangis tersendu-sendu. Dan dia itu adalah... Kakak diapain? Kakak bilang sama kakak diapain deh udah. Orang kakak diapain kok. Kakak jujur, terus kenapa kakak nangis? Ya nggak apa-apa, kayak cuma sedih aja. Ini nih ngapain ada kamera kayak gini? Kamu buat aku malu ah? Kakak dengerin aku dulu. Banyak orang sih di Kalau sini. itu kenapa berubah sama kakak? Tapi ini banyak banget orang, banyak kamera, banyak orang yang lihat deh. Biar kebongkar kan semuanya. Aku cuma minta bantuan Gak mereka bisa, aja. aku mau. Kamu Nggak, lihat tuh nggak, orang gini, kayak gini. Jadi adik kamu ini minta tolong ke kita untuk ngebantuin kamu dan suami kamu. Katanya dia ngelihat sepertinya suami kamu mulai berubah. Jadi kita mau Ini banyak kamera nyelidikin. kayak gini. Iya, Kak. Kamu kan nanya persetujuan aku dulu, kenapa sih dek? Suami aku tuh marah cuma gara-gara aku lagi hamil 3 minggu deh. Kakak hamil? Dia nggak mau Kakak angkat hamil? berat. Kakak Iya. sejak kapan hamil? Kakak nggak usah Iya. bohong deh. Iya, karena sayang sama aku deh. Kak, Udah kamu tuh aku jangan tahu. berlebihan. Aku tahu kakak berantem Udah sama deh. Kak karena apa? Karena kakak tuh nggak bisa hamil. Kamu bilang bahwa suami kamu itu marah gara-gara kamu ngangkat berat-berat. Iya, dia karena sayang sama saya. Sedangkan kamu lagi hamil. Iya. Tapi Enggak mas, ya dia tuh bohong. Saya tahu mertuanya Udah, dia Dek. itu pengen banget dia punya anak, Nggak tapi bisa. sampai sekarang Nggak dia belum usah. hamil. kita bingung kenapa dia nangis. Sampai bilang Aca minta kakaknya itu untuk menunjukkan bekas lebam di tangannya. Tapi kakaknya bilang bahwa bekas lebam itu dia terjatuh. Tuh kan kak, Enggak, udah deh. kakak lihat Udah ada ini tangannya biru-biru. Ini tuh suaminya Ini kak. tuh kepentok pintu deh. Udah kamu tuh Apa? berlebih. Kamu tuh kamu banyak terlalu banget. berlebihan tau nggak? Kamu Maaf tuh ya, berlebihan. maaf Aca, kita datang ke sini kan atas permintaan kamu untuk Iya. menyelidiki kakak ipar kamu, Iya. suaminya dia. Sekarang istrinya mau nggak? Saya tanya. Udah lah, saya buat Bisa urusan sendiri kok. Enggak, udah. Dan menurut Iya, kamu keluar rumah tangga kamu baik-baik aja? Kita tuh baik-baik aja. Kalau ada percekcokan itu wajar Iya, dalam rumah ya masa tangga. setiap hari. Itu wajar. Udah kamu tuh nggak usah ikut campur. Demi kamu diem aja deh.
selingkuh. Kamu tuh hati-hati kalau kamu ngomong ya. Emang kamu bisa buktiin? Bisa, makanya aku minta bantuan mereka. Makanya ayo kakak sama kita. Tapi kalau misalkan emang Ayo kita sekarang bohong, kita buktiin. kamu harus minta maaf sama dia ya? Iya, kalau aku bener Iya. terbukti Oke, gimana? Oke, gini. Ya udah, kita Tadi lihat. tadi juga kru kita sudah ngikutin ya Mas Uya. Iya, kru kita udah ada ngikutin, kru benar. kita yang ngikutin. Dengan motor ngikutin, dan kita akan nanti dikabarin di Sherlock kemana perginya. Menurut kamu, emang setahu kamu malam-malam gini kemana dia? Dia paling pergi ke rumah temennya atau pergi Dia masa ke kantor malam-malam tiap malam masih dia ke kantor. Kamu tiap kantor kerja malam. Wah, Iya. nggak bener nih, kecuali suami lo satpam baru masuk akal. Ya. Jangan. Ayo, ya mau ikut nggak? Kalau nggak, Ayo, masih ada Kak. urusan lain nih. Kita Ayo, masih ada biar klien lain. semua masalahnya terpecahkan. Aku minta bantuan tapi mereka kalau biar selesai. misalkan terbukti selingkuh, kamu harus minta maaf langsung sama dia Ya tapi kalau terbukti gimana? Kakak Udah, cerai sama mending dia. kita buktiin aja ya. Yaudah, mending kita lihat ikutin. dulu. Ya udah. Yuk, Ayo oke, kita ikut. yuk. Ayo kakak. Tadi tim udah ada yang ngikutin naik motor kan? Udah, Ya, kita masuk dulu ya. Kamu mau silakan siap-siap cepet. Ini saya bingung nih. Kan yang nikah kan kamu nih, ya kan? Sama suami kamu. Tapi kenapa adiknya yang minta kamu cerai? Mas Uya, Iya. di rumah aku kan serumah sama kakakku sama suaminya. Oke. Aku tuh sering lihat kakak aku tuh dikasarin sama suaminya. Karena sebelum mereka pacaran, aku melihat tuh mereka manis banget. Pas 1 bulan terakhir ini, pas mereka udah lama 6 bulan Nikah, nikah, iya. suaminya jadi sering kasar. Coba kakak unjukin biru yang kemarin. Udah deh. Yang kemarin nggak aku apa-apa. lihat. Udah. Itu Karawan kan yang kasar sama Enggak, kakak. orang ini kebentur pintu dia Ya lagi kasih di tahu rumah. lah kak, kakak harus cerita. Dia orang baik-baik aja, kamu aja sih yang terlalu overreacting nih segalanya, tau nggak? Menurut kamu tuh alasannya apa kamu curigai kakak ipar kamu? Kalau menurut aku sih, Karolan selingkuh sama yang lain. Kamu punya bukti nggak? Temen aku pernah bilang kak sama aku, Apa bilangnya? kalau dia lagi berduaan sama cewek lain gitu. Teman kamu bilangnya gimana? Enggak, itu nggak mungkin. Itu pasti bukan Ronald. Aca bilang bahwa temennya Aca ini pernah lihat kalau kakak iparnya berselingkuh atau jalan dengan wanita lain. Nggak mungkin. Oke. Itu nggak bisa Gini, dipercaya. Eva. Dia ngeliat Iya, sendiri. iya, iya, Dia oke. bilang sama Iya, aku, oke, bisa. oke. Harus dipercaya. Tim kita tadi udah mengikuti suami kamu. Katanya Roland ini berhenti di sebuah toko buku. Langsung saya minta tim untuk masuk ke dalam dan video callan bersama saya. Kita lihat video call. Nah, ini. Tim udah video callan nih. Gimana Jal? Pasti lagi sama cewek. Dia mau turun nih, Bos. Oke, dia di mana sih? Dia di mana dia? Jadi toko buku, Bos. Toko buku. Ngapain toko buku? Oke, dia. Ini kita mau turun ya. Iya. Dia sama siapa? Sendiri. Ini dia sendiri nih di depan toko buku lagi nelpon seseorang. Dia pasti sendiri kan? Dia pasti sendiri Tuh, kan? dia lagi nelpon seseorang Ya, kan. cuma nelpon Ya doang, siapa kan? tahu Kita dia masih nungguin belum tahu, cewek belum itu. tahu. Kita Iya, harus iya. thinking dulu. Oke. Pasti Oke, kita sendiri tanya. kok. Dia sendirian, Jal. Awalnya sih dia kayak sendiri tapi sambil kayak nunggu orang. Tapi tiba-tiba datanglah seorang wanita dan wanita tersebut adalah Ini bukannya Dinda? Itu Dinda teman kamu. Iya. Dinda tuh siapa? Dinda itu siapa? Dinda tuh yang waktu itu laporin aku kalau Karolan itu selingkuh. Loh, tunggu. Dinda itu adalah sahabat kamu Iya. yang bilang ke kamu kalau kakak ipar kamu selingkuh. Iya, coba aku lihat dulu deh Lah, kak. tunggu yang lihat bener. Iya benar ini Dinda. Gimana sih teman kamu? Orang dia bilang selingkuh, kok dia malah yang selingkuh sih? Nah, loh, gimana? Ini aneh. Dan ternyata wanita tersebut yang jalan atau janjian sama Roland itu adalah Dinda. Dinda tuh sahabat Aca sendiri. Nah, lihat tuh. Mereka sih ngikutin aja dari belakang. Kayaknya sih masih normal-normal aja ya, nggak ada yang mencurigakan. Coba deh makanya kamu Tapi telepon. nggak bisa dia pergi sama Dinda. Ya tapi tetap aja kalau emang kegagalan sama cewek lain. Sekarang kamu telepon Dinda. telepon. Ngapain? Iya, aku telepon ya. Iya. Halo? Halo? Dinda? Iya. Lo di mana deh? Kenapa, Cak? Lo di mana? Oh, di toko buku. Di toko buku. Sama siapa? Sendiri lah. Aca ini makin penasaran. Dia nanya, lo waktu itu kan pernah cerita ke gue bahwa lo pernah ngegepin kakak ipar gue ini lagi selingkuh, lagi jalan sama cewek lain. Bener gak sih? Dan apa buktinya gitu? Halo? Ya bener lah, masa gue bohong. Udah bilang siapa? Bilang aja sama kakak lo. Ya. Suruh ceraiin aja. Coba dong lo jelasin. Lo ngelihat kakak ipar gue sama perempuan tuh di mana? Gue nggak mau ya jadi keluarga gue jadi bingung kayak gini gara-gara gue yakin sama omongan lo waktu itu. Ribet deh. Gue lagi mau bayar nih. Ya kenapa sih? Tinggal jelasin aja. Yaudah
Dah. Ada nggak? Pasti ada. Iya, makasih. Tuh yang bayar. Itu yang bayar suami aku. Tadi yang ngambil barang-barang Dinda. Tapi yang bayar suaminya. Kan aku emang udah bilang, Kak. Karolan itu emang suka gampang sama cewek orang. Tapi dia sama temen diri kalau dia ada punya. Tapi dia sama temen kamu, Dinda. Tapi aku bener kan, kalau Karolan itu sering jalan sama perempuan lain. Gak, ya mungkin aja dia aku sama perempuan lain, gak cuma sama sahabat aku Ya aku doang. juga nggak tahu. Ya makanya kakak jujur, dia sering jalan sama Tapi dia kakak. sendiri kan, tapi Dinda sendiri kan. Dia udah selesai, keluar. Kita ikutin. Ikutin, Wang. Mereka keluar dari toko buku tersebut dan kita ikutin. Sampai akhirnya kita lihat mobil berhenti di sebuah toko handphone. Mereka masuk ke dalam, saya suruh juga tim untuk mengintai ke dalam. Masuk ke dalam, video call sama gue, video call sama gue. Betul. Iya, Terus lihat dia di ngapain sekarang. Dan di dalam itulah kita melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat di toko buku tadi. Bagus, tapi ini tangannya digandeng loh. Tangannya digandeng. Sampai akhirnya kita melihat Roland membelikan Dinda ini handphone sambil bilang, Kamu beneran mau beliin aku? Terima kasih banget ya. Spesial kamu, kasih buat kamu, oke? Makasih. Hari spesial apaan itu? dan mereka keluar langsung saja Lisa dan Acha ngotot untuk keluar dan melabrak mereka. Tuh kan aku bilang apa, Kak? Kamu ngapain? Dinda? Langsung terjadi perdebatan antara mereka. Waktu itu dia yang bilang kakak ipar aku jalan sama perempuan, tapi ternyata dia. Apa sih? Maksud kamu datangnya apa sih, Jan? Dari pengakuan Dinda bahwa Dinda itu katanya sekarang kerja di kantornya Roland. Sejak kapan lo satu kantor sama kakak ipar gue? Gue baru masuk ke kantornya dia, bilang sendiri. Tadi lo bilang di toko buku sendiri, sekarang masih kelabrak di sini, lo nggak mau ngaku sama gue. Jangan negatif thinking dulu, Cak. Baru ketemu deh, tadi gue lihat lu berduaan di toko buku kok. Baru ketemu ya, udah rangkul-rangkul. Kak, kakak tuh udah punya istri. Iya, aku Istri tahu. kakak itu kakak aku. Aku tahu, Cak. Cuman kamu jangan negatif thinking dulu ke aku. Iya. Negatif apa? Aku udah lihat Sekarang semua intinya tadi. dulu, kamu kenapa sih nikah sama aku? Kenapa Jangan aku nikah sama karena kakak yang ini suka Kamu suka sama aku. Ih, Dan disitulah kita melihat dan mendengar ada sesuatu pernyataan yang mengejutkan. Oh, lo suka sama dia jangan-jangan? enak aja. Suka sama dia, justru aku nggak suka sama dia karena dia selalu kasar sama kakak aku. Kamu nggak setuju kan aku sama Lisa? Kamu udah Spesial itu apaan? Jelasin tolong. Lisa nanya dong, terus hari spesial tadi maksudnya apa? Ini handphone maksudnya apa? Dan Roland pun menjawab. hari spesial karena dia baru diangkat jadi director di kantor aku. Terus kenapa lo beliin handphone? Karena dia butuh masih butuh komunikasi maksudnya kan dia pengen Ngapain pakai pegangan tangan? Terus kakak yang beliin handphonenya. Ini pakai uang kakak yang beliin handphonenya. dari kantor. Kenapa nggak orang kantor lain gitu? Kenapa harus kakak? Cuma teman kantor ngapain pakai pegangan tangan? Lisa pun nanya sama Roland, terus kalian mau pulang berdua? Mau pergi berdua? Jadi lo mau pulang sama dia? Gak, aku sama temen aku, sama pacar aku. Pacar? Dia udah punya pacar kan? Pacar? Terus dia harus bilang gitu kalau gue punya Emang pacar sama lo? kok. Sama lo? Kenapa? Ya kapan lo punya pacar? Dia harus bilang sih sama lo. Kerjaan gue harus bilang, pacar gue harus bilang gitu sama lo. Emang lo siapa gue? Ya kenapa lo gak sabaran sama gue? Kamu Lo tahu gak selalu bersahabat sama gue. Lo selalu berkeluarga sama gue. Tapi lo kenapa gak pernah cerita? Siapa cowok lo? Siapa lagi? Udah, sekarang lo pulang Pengen sendiri. aja berdua pacaran? Iya. Lo mau pulang? dia disebut sama pacarnya. Udah kita ngomongin di Ya rumah ya, udah, Dek. oke. Oke. Sekarang aku balik kantor. Kamu ikut aku pulang nggak? Enggak. Aku anterin. Enggak, Kak. Kakak pulang sama aku. Gak apa-apa, udah. Enggak. Dia mau pulang sama aku? Enggak, dia pulang sama aku. Ya udah terserah kalian deh. Ya udah sana pergi aja. Terus dia mau pergi kemana? Biarin aja. Dan Roland pun balik ke mobilnya. Kita ikutin. Tuh, ya kan? Orang mereka pergi sendiri-sendiri kok. Suami aku ke kantor, ya Dina sama pacarnya. Emang beneran ke kantor karolannya?
Tunggu deh. Tapi kan jelas-jelas mereka pisah kan, nggak bareng. Mobilnya berhenti tuh. Dia berhenti. Dan ternyata kita ikutin mobil Roland sampai kita lihat mobil Roland berhenti di pinggir jalan. Roland ngapain lagi sih? Loh, itu kan, itu Dinda. kan Dinda. Oh, fix tadi dia drama doang. Artinya kan tadi mereka acting, mereka pura-pura pisah, padahal mereka janjian lagi ketemu di situ di pinggir jalan. Ayo Mas, ikutin Mas, dia mau kemana? Sekarang kita harus tahu dia harus kemana. Ayo cepetan, kita harus tahu. Tunggu. Dia Kita ikutin mobil Roland sampai akhirnya mobil Roland belok ke sebuah jalan. Ini kan mana? Arah kosannya Dinda. Hah? Arah kosannya Bukan Dinda. Dinda lagi, Dinda pasti yang gatel. Dia berhenti, stop, dia berhenti. Ini tuh kosannya Dinda. Kos-kosannya Dinda. Wah, udah gitu Aca bilang, kos-kosan Dinda itu kos-kosan yang bebas loh. Cewek cowok bisa masuk ke dalam. Dan aku yakin cowok boleh masuk. Bener-bener kosannya Dinda. Mereka berdua kok, bener. Dan kita lihat mereka masuk nggak ke dalam. Iya, kasih. Dah. Oke, tapi nggak masuk tuh. Tuh, Mas lihat kan? Dia cuman nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain, berarti kan dia beneran cuma kerja doang, deh. Kok kakak jadi belain? Kakak buka dong mata kakak. Iya kan kenyataannya nggak ngerti. Kenyataannya dia nggak ngapa-ngapain. Bisa lihat sendiri kan? Dia tuh nggak ngapa-ngapain. Pokoknya kita harus ikuti dia sekarang. Kita dulu dong. Aduh, pusing. Kalau dia harus ikuti sekarang. Itu kan cuma dia bikin Dinda kan. Nyatanya Dinda tuh nggak ngapa-ngapain. Nyatanya kita percaya sekarang. Katanya kita ikuti aku sekarang. Itu Dinda lagi nelfon orang. Siapa bisa? Kita harus ikuti sama aku. Tahu siapa pacarnya Dinda. Kita harus ikuti Mas. Aca pengen tahu siapa pacarnya Dinda. Lo buat apa? Tujuan kita hari ini kan adalah mengetahui tentang atau menyelidiki tentang Roland, kakak iparnya Aca atau suaminya Lisa. Urusannya apa sekarang kamu? Lo tadi katanya kakak percaya sama suami kakak. Sekarang masalahnya suami aku. Ngapain kamu sama dia? Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi kita di sini ya. Iya. Oke, gini aja. Tim tadi udah ada yang ngikutin ini ya? Tim udah ada yang ngikutin suaminya dia ya? Oke, tenang. Suami lu tetap ikutin. Dan benar saja, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Itu ada yang datang tuh. dia cowok pakai topi. Mas itu Ahmed pacar kamu. Lo pacarnya Dinda, sahabat lo. Nah, lo nuduh Dinda pacaran sama kakak ipar lo, padahal pacaran sama pacar Ini kan lo. aku nggak tahu. Coba makanya kita selidikin dulu. Mas ayo dong keluar. Lo keluar sekarang Nah, nanti itu dulu. pacar aku. Iya, sabar dulu, kita lihat dulu. Iya, ayo dong keluar. Jangan, ntar dulu. Kamu sampai bisa keluar sekarang. Pas Aca mau labrak, tiba-tiba handphonenya Lisa berdering. Lo tunggu dulu. Ayo dong. Mas Roland. Itu pacar aku. Tar dulu ditelepon. Halo Mas Roland. Ayo dong. Aku lagi di luar, aku lagi beli sesuatu buat di rumah. Iya, sabar Mas Roland. Bentar lagi aku sampai rumah kok. Iya. Iya Mas Roland. Iya, enggak kok. Iya, aku janji nggak ikut acara-acara kayak gitu lagi. Iya Mas, bentar lagi aku sampai rumah kok. Iya. Oke Mas, iya. Terjadilah perdebatan antara Lisa dan Aca. Aca pengen turun ngelabrak Ahmed dengan sahabatnya Dinda, tapi Lisa buru-buru pengen pulang karena takut suaminya marah. Enggak deh, kita harus pulang sekarang. Enggak. Itu pacar aku. Enggak, pokoknya enggak. Yaudah, kita pulang. Iya, kita sekarang pulang. Kakak mah. Terus gimana cari taunya? Itu Enggak. pacar aku. Sama Itu nanti aja, pokoknya kita Kita kemana nih? bicarain dulu yang di rumah, yang tadi. Kita kemana nih, Mbak? Pokoknya kita pulang ke rumah. Pacar Pulang ke aku rumah saya. lah. Saya juga sampai bingung. Nesa juga bingung. Ayo buruan ah. Enggak ada kerjaan. Kita pulang ke rumah. Pulang. Pokoknya kita pulang. Pacar aku gimana? Daripada dia bermasalah sama suaminya, udah jelas kalau di sini pacar lu udah selingkuh sama Dinda, mau diapain juga udah selingkuh. Pokoknya sekarang kita pulang, ayo Pak, kita jalan. Saya jelek. Emang jelek. Kenapa nggak temenin aku? Enggak, orang kita mau pulang kok. Ih, tapi pacar aku sama Dinda. Ya udah, pacar mau Dinda, jadi kamu ngaku aja. Ini masih ada satu tanda tanya besar.
Sebetulnya si Dinda ini, sahabatnya Aca ini, berselingkuh dengan kakak iparnya Aca, Roland, suaminya si Lisa, atau berselingkuh dengan Ahmed. Penyelidikan hari kedua kita mulai. Sesampainya di rumah Aca dan Lisa, kita melihat ada Aca sedang berkelahi atau ribut dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah... Assalamualaikum, Aca. Ini ada apa-apaan lagi nih, kamu manggil-manggil acara-acara alay kayak gini. Ternyata Ahmed, pacarnya Aca yang kemarin kita pergokin ada di kos-kosannya Dinda, sahabatnya Aca. Oke, sebentar. Kita ada urusan sama dia loh, bukan urusan sama kamu. Lu siapanya dia? Aku pacarnya dia. Pacarnya dia. Nah, terus ngapain kemarin lu ke kos-kosannya temennya dia? Mereka juga lihat Aku kok. ngeliat kamu ada di kos-kosan temennya. Kamu ngapain Ya, itu sama kan bisnis Dinda? aku doang. Ya bisnis apa? Itu aku bisnis online shop sama Oke. dia. Mana buktinya? Aku ada buktinya. Ya, Kamu apa jangan selalu mana? bilang 2 Kamu bulan pacaran sama kemarin aku Dinda. baru buat bisnis online shop. Ya, Cewek lu kok nggak tahu lu bisnis online sama temennya? Ya, aku nggak bilang sama dia, Mas. Ya Aca tetap curiga dan menuduh Ahmed berselingkuh dengan Dinda. Tapi Ahmed menunjukkan bukti bahwa tidak ada perselingkuhan antara Ahmed dengan Dinda. Bukti itu memang ada di handphone di WhatsApp. Oke kamu nih, nggak pernah cerita Din, sama aku. paket ke Surabaya udah dikirim belum? Nanti bukti transferannya aku kirim ya. Kabarin kalau udah dikirim ya, orangnya udah nanyain ke gue terus nih. Oke, ini jadi. Oh gitu. Iya. Mau lanjutin apa enggak? Lo urusan Ya, lo dulu deh. lanjutin lah mas, ini kan urusan Oh. kakak aku, bukan Enggak, urusan gua nggak dia. suka ada kamera. Ya kalau nggak suka ya nggak pergi. Ya emang ini kalau kamera kamu buat panggil lo. lagi, mending kita putus aja. Ya terserah. Ya nggak tahu dia juga nggak pernah cerita. Aku ketinggalan ini. Oh iya. Nggak suka aku, kamu panggil acara-acara ini. Ya emang buat kamu. Ini buat Mas Roland, bukan buat kamu, Matt. Akhirnya Ahmed pergi, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk. Saya pikir kita mesti ikutin Ahmed apa enggak, tapi saya bilang diam. Biarin aja. Toh target kita bukan Ahmed, target kita adalah kakak iparnya Aca. Tapi dari WhatsApp-nya sih emang mereka bisnis sih. Ya udah Kak, lanjutin aja Ya cuma masalahnya. permasalahannya lo nggak tahu dia bisnis kan? Iya. Nah di balik bisnis ada apa? Nah itu kita nggak tahu. Kita masuk ke dalam rumah dan kita lihat lagi-lagi Lisa sedang menangis sesungguhkan di pojok tembok. Kakak kenapa nangis lagi? Soalnya perasaan aku hilang semua. Siapa yang tahu kakak nyimpen perhiasannya? Emangnya cuma Mas Roland doang, ada lagi. Apa jangan-jangan Mas Roland curi perhiasan kakak buat dijual? Ini pasti ulahnya Kak Roland. Udah deh, aku udah gak mau tahu lagi beneran deh. Aku udah gak peduli lagi dia mau nikah lagi atau mau sama cewek lagi. Aku udah gak peduli. Oh, aku tahu. Kenapa? Aku punya bukti kenapa kakak mau cerai gitu aja. Sebentar. Kamu bener emang mau dipoligami? Iya, aku ikhlas kok. Lo yakin dia cuma sama satu perempuan? Pasti dia bakal dapet perempuan lebih baik daripada Aku tahu, pasti karena ini kan. Ini surat apa Mas Uya? Tapi kenapa aku gak pernah cerita? Oke, ini dokter yang menerangkan. Tunggu. Oh, tunggu. Kamu sakit kanker mulut rahim. Kamu sakit kanker mulut rahim. Kita baru tahu ternyata Lisa itu mengidap kanker mulut rahim. Tapi adik kandungnya sendiri sampai nggak tahu. Kakak nggak Dia bakal berhak nikah, dapet Kak. perempuan lebih baik, yang lebih sempurna, bisa ngasih Tapi anak kenapa? deh. Dinda itu bukan cewek baik-baik Kak, Dinda itu matre. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah suami kamu itu memang mencari istri lagi untuk mencari keturunan apa memang dia nakal, memang dia playboy? Makanya kita ajak Lisa untuk membuktikan ini. Jadi gini, kita udah ada agent kita yang Iya. kita udah suruh kontekan sama suami kamu Iya. beberapa hari ini. Dan kita kontes nih, ya kamu ikut. Dan dia akan janjian ketemuan hari ini. Ayo Kak, kita Tapi aku udah ikhlas kalau harus mau Tapi Iya. Kakak kita harus lihat Tetap dulu. lo harus tahu, lo tetap harus tahu. Oke. Kita harus tahu dulu Kak, kita harus lihat. Dan sekarang saya tanya, ini yang alasan penyakit kamu ini yang membuat kamu nggak pernah bisa punya anak. Iya, Dan suami lu tahu nggak lu sakit ini? enggak, karena aku gak mau buat dia sedih juga. Yang lebih parah lagi, Roland suaminya pun nggak tahu tentang penyakit dia. Oke, suami lu harus tahu. Sekarang ayo ikut gue. Ini manusia terbuat dari apa? Dia bisa menyimpan, menyembunyikan rasa sakitnya sendiri dengan tidak mau memberitahukan dengan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dia sayangi. Oke, kita sudah sampai kafenya dan kamu kan penasaran kan?
Oke, pengen tahu nggak penggodanya seperti apa yang sudah kontek-kontekan sama suami kamu selama beberapa hari ini? Iya, semua. Lihat. Ya, kita lihat, inilah dia penggoda kita. Jeng, jeng, jeng. Mas Ria kok gitu banget, seksi banget sih bajunya. Tuh lihat tuh. Rambutnya biar bisa kibas-kibas kayak video klip ya kan? Itu tuh terlalu seksi. Iya, dan mau tahu rambutnya bisa kibas-kibas gitu. Kita lihat di sebelah situ. Nah, kipas angin. Lu udah janjian selama berapa hari ini, dia ngajakin kamu ketemu buat apa nih? Iya, jadi dia tuh bilang sama aku kalau dia itu kan anak advertising ya mas. Iya. Terus dia nawarin aku untuk jadi model, jadi bintang iklan. Jadi bintang iklan. Iya. Oh, modus ini pasti modus. Ya udah kamu hati-hati di sana ya. Ya. Mas Uya banget. Kenapa sih kamu lihat cemburu? Hah? Oke, ya udah kamu ke sana ya. Nah. Oke mas. Oke, nanti malam pulang bareng ya. Hah? Ya. Dan penjebakan pun dimulai. Oke, ini sekarang udah terhubung sama Amel ya. Mel, kalau lo dengar, coba lo kibasin rambut lo, Mel. Oke, ini suami lo datang. Hai. Iya. Langsung cipika-cipiki. Baru saja datang, langsung serangan maut dilancarkan oleh Roland kepada penggoda kita. Kamu beda ya aslinya sama di foto? Masa sih? Aku Beda banget nih. beda banget. Kenapa mas? Emang aku kurang seksi? Aku nggak seksi. Ih, aslinya lebih seksi lagi sih. Seksi banget kamu tuh. Aku udah bilang. Tapi kita pikir dia kecewa sama Amel ya. Ternyata lebih seksi dari foto. Wah, ini bener-bener playboy zaman now, gombalannya bener-bener nih. Enggak. Era milenium. Kamu emang kerja di advertising ya? Sebenarnya sih aku yang punya perusahaan advertisingnya gitu. Aku yang punya. Itu bohong. Dia bohong, jadi cuma karyawan doang. Oke, Mel, Tukang bohong, tukang gombal. ikutin aja permainannya, Mel. Ikutin, Mel. Bener banget. Aku lihat tangan kamu dong. Kulit kamu mulus banget gitu. Pegang-pegang kulitnya. Alasan casting iklan sabun lah, sampo lah. Tapi ini bener-bener ngelaba tingkat tinggi. Ini playboy zaman now. Ini udah mulai nggak bener nih. Ini Buat udah mulai nggak bener. iklan sabun. Aduh, aku nggak mau ngeliatin lagi deh. Aduh, kita lihat dulu. Tapi gini deh, aku mau lihat dulu gestur kamu kalau misalnya kamu ikut iklan sabun tuh gimana? Kamu bisa nggak kayak ya coba kayak seperti kayak mandi atau gimana gitu? Kayak mandi. Oh, gaya mandi. Lo ikutin aja, gaya mandi gimana terserah deh. Coba deh. Kayak gimana? Jadi kayak Ya, kamu gini. gosok-gosokin aja terus. Gitu. Ya, lagi deh. Terus? Aku contohin Hah? kayak gini. Kamu gosok-gosokin aja kayak. Ini udah di luar batas banget loh. Ini udah bener-bener ngarang. Loh, penggoda kita nggak ngegoda loh. Suami lo sendiri yang begitu. Iya, jadi aku tuh pernah punya pacar dulu. Terus aku ditinggal pergi dan aku sakit hati gitu. Dan aku janji nggak mau nikah seumur hidup aku. Ya ampun, halo. Nggak bener. Terus sama kamu siapa? Ya jelas dia bohong. Dia Oke, bohong. mantannya siapa namanya? Emang nama pacar kamu siapa? Tahu ya? Pengen tahu aja sih. Namanya Lisa. Tuh, nama lo. Wah, dia tuh bener-bener modus nih. Dia yang dipakai untuk modal dustanya itu adalah nama istrinya sendiri. Mas, kok aku yang dibilangin selingkuh? Kenapa kok dibilang mantan? Kenapa harus nama aku sih disebut? Dia Kan lagi dia lagi bohong. gombalin cewek, Kak. Mas, kakak nggak lihat sih? Sampai dia bersumpah tidak akan menikah seumur hidup. Namun sumpahnya sumpah palsu. Ini gombalan lagi nih. Tapi kamu beneran gak mau nikah seumur hidup kamu? Ya, sebenarnya begitu. Tapi kalau misalkan kamu mau nikah sama aku ya, aku bakal patahin janji itu. Cabut semua. Ini bener. Tapi suami lo nggak pernah begitu sebelumnya. Gak pernah, dia tuh gak pernah kayak gini. Ini tuh bukan suami aku banget, suami aku tuh baik. Emang kamu mau kalau aku jadi istri kamu? Nggak mau. Loh, kok enggak? Kenapa, Mas? Loh, kok gak mau? Ya, aku maunya kamu tuh jadi nenek buat kita lah. Oh, ya ampun.
Lah, nenek dari cucu. Iya kalau sampai tua lo. Kalau lo nggak sampai tua, ya iya kalau sempat lo jadi kakek-kakek. Kalau belum jadi kakek-kakek lo udah modar. Geng, lo tanya gimana aku jadi model apa enggak? Dari tadi kok kita jadi nggak ngomongin soal kerjaan sih. Terus gimana masalah kerjaan kita gimana? Kalau soal itu sih gampang, yang penting ya kalau kamu mau kita nikah dulu gitu. Jadi istri. Udah, aku udah kayak panas banget kali ini. Aku udah... Ini padahal udara dingin loh di sini lo. Kamu panas banget. Aku panas banget, aku sebel banget liat dia, aku bener-bener kesel. Tuh kan Kak, aku udah bilang dari awal, Kakak nggak usah nikah sama Karolan. Soalnya dia itu harusnya... Apa maksudnya apa? Maksudnya itu, lanjutin dulu kenapa? Harusnya apa? Ya harusnya dia nggak nikah sama Kakak. Dia Itu tuh sama buaya, siapa? karena dia buaya. Ya mana aku tahu. Bentar ya. Loh, dia ngomong siapa apa sih? Sama siapa tuh di telepon? Telepon Roland berdering dan dia menerima telepon. Dan pembicaraan ini bikin kita bingung dari siapa. Oh, pergi sih? Aku pamit dulu, aku ada urusan penting. Oke? Kok dia buru-buru? Loh. Dia buru-buru. Amel lo ditinggalin aja Mel. Habis dia tutup telepon, tiba-tiba dia pamit meninggalkan penggoda kita. Dia mau kemana? Mas, nanti bilnya dibayarin dia dulu ya? Oh iya dulu ya. Kamu mau kemana? Loh, kalau Amel disuruh bayarin, lah dia nggak mau rugi cipika-cipiki juga. Tapi keterlaluan, penggoda kita yang disuruh bayar, udah gitu mau pergi masih sempat cipika-cipiki. Buset, dia nggak mau rugi. Pas kita harus turun sekarang, kita harus lihat. Enggak, mendingan kita lihat Kita dia mau ikutin. ketemu siapa. Enggak, kita ikutin. Pokoknya aku harus turun sekarang, pokoknya aku harus turun sekarang. Aku mau ketemu dia langsung. Kita harus ikutin Karolan karena Karolan mau keluar. Ya udah, oke, kita ikutin. Bang, kita ikutin, Bang. Kita ikutin lagi kemana dan karena memang penasaran nih. Dan sampai mobilnya mengarah ke... Dia mau ketemu sama siapa? Kita juga nggak tahu, tapi tiba-tiba penggoda kita ditinggal gitu aja di kafe kan. Terus ini arah kosannya Dinda ya? Ini arah kosan yang kemarin. lagi. Ini arah kosannya Dinda. Ini tuh jalan yang kemarin. Loh, ini baru kosan Dinda ya? Iya, ini yang kemarin kan. Masih belum katanya lagi di ini kan kosannya si Dinda. Coba. Turun dong. Tim, turun dong. Sesampainya di kos-kosan Dinda, kita melihat di situ bukan hanya ada Dinda, tetapi... Oke, ini udah terhubung. Wah, itu kan Ahmed. Ahmed lagi sih, itu cowok kamu juga. Ini pacar kamu yang tadi? Tuh, itu mereka ribut. Ini ribut mereka bertiga apa sih? Pokoknya kita harus bertiga harus Oke. cepetan. Aca dan juga Lisa penasaran, mereka turun dari mobil dan ternyata... Kamu ngapain di sini? Kan aku udah bilang ini rekan bisnis aku. Ya terus kalian ngapain berantem kayak gitu? Berantemnya aku nggak tahu kalau ngobrol depan dia. Oke, enggak, gue pengen tahu hubungan lo, Ahmed, sama Dinda ini apa sebetulnya? Dia kan temen aku mas, temen kerja aku. Teman apa pacar? Aku tuh nggak ada apa-apa mas sama Dinda. Dia tuh temen. Alah, temen jujur kerja. aja, Kak, Temen jujur. kerja doang, temen Jujur. kerja. Roland awalnya tidak mengaku. Sampai akhirnya Ahmed bicara. Aku bilang teman kerja doang. Asal lo tau ya, suami Ini apa-apaan sih? pacaran sama dia. Kamu kalau ngomong nggak usah ngada-ngada ya. Nggak usah Ada mau ngada-ngada. kayak gitu. Apa? Jadi pacaran? Iya, Kak, Dia pacaran? Iya. Iya. Kamu pacaran. Oke. Dia pacaran. Iya, aku emang pacaran sama dia. Ternyata akhirnya Roland mengakui memang dia berpacaran dengan Dinda. Namun dia bilang Dinda bukan hanya pacarnya. Roland bilang kalau Dinda itu adalah... Oke. Bukan pacar gue doang. Oke. Dia calon istri gue. Calon istrinya. Lu mau poligami, ini istri lo. Ini istri lo. Kakak serius? Iya, aku beneran. Kakak serius deh. ya ini poligami sama Dinda, cewek nggak baik-baik ini. Aku izinin tapi dengan cewek baik-baik. Apa lo bilang? Kenapa lo dengan cewek baik-baik? Emang lo bukan... Tiba-tiba Dinda maju ke depan dan dia bilang, Oke cukup, dia emang iya mau nikahin aku. Tapi aku nggak pernah sayang sama kamu. loh, artinya Roland ini hanya dipermainkan oleh Dinda dong. Tunggu. Kamu nggak sayang sama dia, terus kamu ngapain? Aduh. Nah iya benar. Iya, aku Iya, disuruh iya. sama dia. Ternyata semua dalangnya adalah Ahmed. Tapi Dinda itu hanya orang suruhannya Ahmed. Mau tahu nggak apa alasan Ahmed menyuruh Dinda untuk mendekati Roland? Ini benar-benar di luar pemikiran saya nih. Lo nyuruh Dinda untuk godain dia nih, maksudnya? Hah? Motivasinya apa? Buat apa? Kamu suka sama Dinda? Yang gue cintain udah lo nikahin. Maksudnya apa? Orang yang lo... Maksud Lisa? Iya. Lisa maksud cinta sama Lisa. Cinta sama dia. Istri gue tuh. Makanya gue suruh Dinda
Oke, mundur. Oke, maksudnya gini, jadi intinya lo suka sama Lisa? Iya emang gue suka sama kakak lo dari dulu. Jadi ternyata selama ini Ahmed pacarnya Aca, adiknya Lisa ini suka sama Lisa. Jadi selama ini kamu pacaran sama aku, tapi sayangnya sama kakak aku. Aku pacaran sama kamu cuma buat deketin biar aku bisa deket sama kakak kamu. Hebat Tapi ya. kakak kamu Lu jadi udah cowok dinikahin jahat. sama ini. Ya oke, cukup. Udah kak, cukup. Udah, aku kesel sama kakak, udah. Ini loh mas, ini bukan pertama kali Tapi kan ini bukan pacar salah aku suka sama Kak Lisa. Kenapa kak? Ini bukan salah aku, emang ini punya pacar? Emang ini bukan kemauan aku kan? Ya tapi kamu tahu suka sama kakak semua. Ya tapi emang itu salah aku tanya sama kamu kan? Oke, maksudnya apa? Oh, Lo bilang apa? salah aku. Lo bilang apa tadi? Bukan pertama kali orang yang lo sayang suka sama dia. Aca tiba-tiba menangis kejer, air matanya bercucuran dan dia bilang ke kakaknya bahwa kakaknya selama ini kejam, jahat. Kenapa selama ini orang-orang yang dia cintai atau Aca cintai selalu suka sama kakaknya. Dan Aca bilang bukan hanya Ahmed saja, tapi juga ada orang lain. Dan orang lain tersebut adalah... Yang salah kak tahu ya, dari awal kak pacaran sama Kak Roland. Aku yang suka sama Kak Roland. Astagfirullahaladzim. Yang salah kak tahu ya, dari awal kak pacaran sama Kak Roland. Aku yang suka sama Kak Roland. Astagfirullahaladzim. Oh, terlebih syok lagi, ini adalah double kaget. Ini serius ini. Karena semuanya selalu kak, karena bukan kamu. Kamu bisa cerita sama aku. Enggak, Kamu bisa lebih kakak mikir. nggak pernah ngerti keadaan aku kak. Karena kamu sendiri juga egois. Kenapa kamu gak cerita sama aku? Karena kakak nggak pernah nanya. Iya, Ini kamu aku udah berdiri. puas. Ini kamu- Puas sekarang berdendam sama orang. Gue lah. lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu mendingan lu selesaiin urusan lo sama istri lo. Ahmed. Woi, Jadi lo kalau ini manfaatin gua. Iya, aku manfaatin kamu doang. Orang aku udah cintain, dinikahin sama cabut. lo yang cabut. Ahmed pergi karena dia udah puas membalaskan dendamnya dan Dinda pun mengejar Ahmed. Kita tahu ternyata Dinda mau melakukan hal tersebut disuruh Ahmed karena dia suka sama Ahmed. Udahlah, sekarang tinggal kita fokus antara Roland, terus istrinya Roland, Lisa, terus adiknya Lisa, Aca. Oke. Aku minta maaf, aku nggak pernah tahu kalau kamu tuh suka sama aku. Ya karena kamu nggak pernah nanya. kamu Kamu nggak pernah peka sama perasaan aku. Kenapa? Kenapa sama Kak Lisa? Dan ini kan kakak juga gak tahu, kakak udah minta maaf Aku sama benci sama kakak. Jadi kita bisa mengerti perasaan Aca selama ini apa. Di balik senyumnya ternyata dia menyimpan rasa sakit hati dan cemburu melihat kakaknya nikah dengan cowok yang dia sukai. Kamu nanya sama aku aja juga nggak pernah. Alasannya kan kamu tahu sendiri. Ya apa? Karena kamu udah setuju kalau misalnya aku mau poligami. Ya apa? Kakak tahu apa tentang Kak Lisa? Kakak nggak pernah tahu kalau Kak Lisa tuh sakit kanker rahim. Dan di situ Roland ternyata baru tahu bahwa istrinya itu mengidap penyakit kanker mulut rahim. Dan di situ dia kaget, dia shock, dia nyesel, dia minta maaf sama istrinya karena selama ini dia sibuk sampai dia nggak tahu kalau istrinya itu sedang sakit. Aku minta maaf, oke, aku salah, aku sibuk. Aku berhak tahu kan kalau misalnya kamu sakit. Kamu mau aku maafin kan? Aku mau kamu maafin. Ya udah, kalau kamu mau aku maafin, seandainya aku gak berumur panjang, aku Kak Lisa jangan ngomong kayak gitu dong, Kak. Gak ada yang tahu umur orang. Ya ini kan cuma rencana Kamu aku nggak boleh aja. ngomong jelek gitu. Ini rencana aku aja. Ya Kak nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku mau nemenin kamu. Kalau kamu aku minta maafin, kamu tinggal bilang iya. Ya aku minta maaf. Bilang iya sama alasan aku yang barusan. Apa iya lo apa? Kalau misalkan aku gak berumur panjang, dia nikahin adik aku. Dan yang paling menyentuh gue adalah ketika Lisa ngomong bahwa kalau umur dia nggak panjang, dia mau Roland tuh janji sama dia untuk nikahin adiknya. Demi permintaan Kalisa, aku janji. Tapi aku mau kita berdua sama-sama datengin Kalisa. Iya, iya aku mau. Maafin aku ya, Dek. Iya Kak, aku nggak pernah tahu. Ini kita sudah bisa mencari titik terang dari permasalahan mereka yang udah bisa dibilang kayak benang kusut. Kita udah bisa menguraikan satu persatu. Dengan acara ini kita bisa membuat Roland tuh jadi sadar, kembali mencintai istrinya,
Dan dia baru tahu ternyata istrinya sakit keras. Dan kita melihat kebesaran hati seorang istri di sini. Mau menerima apa adanya suaminya. Dia mau menerima segala kesalahan suaminya. Dan ini luar biasa sih. Menurut saya hari ini adalah hari yang melelahkan namun luar biasa buat saya. Kita pamit dulu saya ya. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu tercinta. Masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Are. Gue sebagai adek kandung lo aja gue nggak betah gimana laki lo?